Pidato Jokowi di PPKM Award hancurkan ocehan Anies di Australia, ditulis oleh Shardy di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Berita ini dimulai Anies pergi ke Australia beberapa waktu lalu. Di sana dia ketemu dengan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dan Gubernur Reserve Bank, Philip Lowe. Saat dia ketemu dengan akademisi di Universitas Australia International, Anies terkesan jelek-jelekin negara ini. Saat itu dia cerita tentang kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19. Anies bilang pemerintah pusat buruk dalam menangani COVID-19. Dia cerita gimana pengalamannya menangani COVID-19 saat jadi gubernur. Anies yang bilang sendiri kalau Pemprov DKI sering berbeda pendapat dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID. Respon Menteri Kesehatan selalu negatif. Padahal kalau kita lihat fakta justru Anies yang lebih parah. Nggak percaya? Nih saya kasih bukti. Kalian pasti pernah dengar soal laboratorium swab yang sempat digembar-gemborkan Anies. Faktanya sampai PPKM resmi dicabut pemerintah. Laboratorium yang dimaksud nggak pernah nampak batang hidungnya. Kalau Hambalang setidaknya bisa nampak bangunannya meski mangkrak. Tapi laboratorium itu malah nggak kelihatan apapun. Bentuknya gimana? Nggak ada yang tahu. Mungkin jadi laboratorium gaib. Ini adalah contoh bagus dari kerja senyap dan anggaran lenyap entah kemana. Kerja senyap tahu-tahu hilang gitu aja. Jadi bagi kalian mau salahkan Anies, lebih baik nggak usah deh. Anies memang jarang kerja selama jadi gubernur. Jadi apa yang mau diharapkan dari dia? Ibarat ngarepin orang yang tukang tidur untuk kerja keras. Ini fakta yang pertama. Selanjutnya, ini tentang penanganan COVID di era Anies. Anies pernah minta pemerintah pusat agar mengambil alih koordinasi penanganan COVID di wilayah Jabodetabek. Alasannya karena kondisi saat itu yang mana fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta. Ini adalah contoh dari jurus cuci tangan lalu terima beres. Dan kalau berhasil, maka Anies bakal maju duluan terima penghargaan. Anies nggak sanggup, lalu lempar tanggung jawab ke pemerintah pusat, lalu melarikan diri. Ini pemimpin tidak becus. Bukan cuma itu saja, saat pandemi kan ada banyak bansos tuh. Banyak warga terdampak dan kesulitan. Banyak jenis bansos diberikan kepada warga. Anies juga angkat tangan soal dana bansos untuk warga DKI. Yang ngomong ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia bilang Anies lepas tanggung jawab bansos kepada 1,1 juta keluarga. Anies nyerah dan minta pemerintah pusat ambil alih. Alasannya karena nggak ada anggaran. Rencana awalnya 1,1 juta keluarga adalah tanggungan Pemprov DKI dan sisanya 3,6 juta itu urusan pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta di-cover oleh pemerintah pusat. Anies lari. Ngakunya gak ada anggaran buat bansos, tapi ada duit buat bangun Stadion JIS. Dananya dipakai dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Memang dana itu buat pembangunan, tapi kalau bicara soal prioritas, harusnya uang triliunan itu bisa dialihkan untuk bansos atau kepentingan masyarakat yang kesulitan. Terus entah kebetulan atau enggak, Presiden Jokowi juga baru-baru ini bicara soal COVID. Jokowi hadir di acara penghargaan penanganan COVID. Jokowi bilang Indonesia termasuk negara yang terbaik dalam mengatasi COVID. Ini bukan sekedar klaim sepihak atau cocok logi dari bacotan tanpa logika. Memang faktanya pujian itu datang langsung dari luar negeri. Pada bulan Juni 2022, Dirjen WHO bilang penanganan COVID di Indonesia termasuk yang terbaik dan cakupan vaksinasi juga masuk yang terbaik. Yang kedua datang dari Universitas Johns Hopkins yang juga bilang penanganan COVID di Indonesia adalah salah satu yang the best. Ini universitas berkualitas dunia, bukan universitas kaleng-kaleng. Jokowi kayak mau nampar Anies yang menjelek-jelekan orang lain di depan orang asing. Anies bukan cuma pintar ngibul demi mau jadi gubernur, tapi juga pintar menjelek-jelekan orang lain demi kelihatan pintar. Ada baiknya Anies nyalon saja jadi Perdana Menteri Australia. Kan katanya jago bahasa Inggris, nyalon aja di situ, gak usah balik ke Indonesia. Australia pasti bangga dan bakal jadi negara super maju melewati Amerika di tangan Anies. Bravo! Bagaimana menurut Anda? Ngenes, Bambang Tri dilepeh Suginur ditinggalkan pengacara dan dituntut 10 tahun penjara. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kasus ujaran kebencian, penyebaran berita bohong dan penistaan agama yang menjerat Suginur dan Bambang Tri Mulyono proses hukumnya terus berjalan. Yang mana sebelumnya kedua orang ini menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu di podcast Suginur.
Celakanya sebelum kasus mereka mencuat, baik Sugi maupun Bambang Tri sama-sama pernah masuk penjara loh. Sugi masuk penjara dan divonis 10 bulan kurungan lantaran melakukan ujaran kebencian terhadap NU dan Bambang Tri divonis 3 tahun penjara kala itu lantaran menulis buku berisi fitnah yang berjudul Jokowi Undercover. Untuk diketahui, buku tersebut memang sengaja dibuat untuk merusak citra Presiden Jokowi, supaya orang nomor 1 di Indonesia itu tidak bisa nyapres lagi atau minimal kalah di Pilpres 2019. Karena terlihat betul penulisannya tanpa didukung oleh sumber data yang bisa diandalkan, kemudian tidak menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi, keluarganya, dan orang terdekatnya. Padahal Jokowi dan orang terdekatnya lah yang paling paham profil mantan gubernur DKI itu. Seperti tanpa bersalah, Bambang Tri langsung menuliskannya dalam bentuk buku dengan menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif atau tidak baik. Sebenarnya yang perlu ditelusuri adalah siapa orang di balik Bambang Tri itu. Karena kalau melihat latar belakangnya, dia tidak punya kepentingan sama sekali untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Jadi orang ini hanya pion. Apalagi ia terlihat ngebet banget mau merusak citra Jokowi. Sampai rela masuk penjara segala. Tentu ada keuntungan lebih yang didapatkannya meskipun harus berkorban meringkuk di ruang tahanan, entah dalam bentuk materi atau dalam bentuk yang lain. Di samping itu terlihat juga Bambang Tri hanya ngomong doang alias nuduh tanpa disertai bukti. Ia tidak pernah sekalipun mampu menunjukkan bukti tuduhannya ke presiden tersebut. Kalau ia memang benar, tentu punya bukti dong, gak keluar-keluar kayak Novel Bamukmin yang mengklaim didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia. Hanya saja betul apa yang pernah disampaikan oleh penulis buku Darwis atau yang dikenal dengan nama Pena Terelie. Tidak ada yang bisa lari dari hal jahat yang pernah dia lakukan. Menghindar sementara mungkin bisa, tapi cepat atau lambat pembalasan akan datang juga. Sekarang Bambang Tri bisa dibilang lagi panen hasil kejahatan yang telah ia perbuat sebelumnya terhadap Presiden Jokowi. Pertama, ia mau dilepahin dan dikorbankan oleh Suginur. Jadi beberapa waktu yang lalu dalam sebuah video yang beredar, penceramah yang berlatar belakang pemain debus itu mengatakan, "Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri. Bambang Tri bukan saya. Mau asli, mau palsu ijazahnya Pak Jokowi, itu domainnya Bambang Tri. Gak ada kaitannya dengan saya. Saya itu hanya mengundang narasumber. Isi, konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu Bambang Tri yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap, Bambang Tri, jangan saya." Terlihat dari pernyataannya tersebut, Suginur sudah mulai mau cari selamat sendiri dengan menumbalkan Bambang Tri. Karena dia punya anak dan istri Vergoso yang harus diberi makan setiap hari. Tidak selesai hidup hanya dengan mengurus. Tidak selesai hidup hanya dengan mengurus Bambang Tri saja. Atau dengan kata lain, Suginur sudah mulai realistis sekarang. Resetan dengan yang namanya sahabat. Kalau saya bisa bebas mengorbankan sahabat sendiri pun tidak masalah. Kura-kura demikian yang ada di benaknya. Kedua, bak sudah jatuh tertimpa tangga. Orang-orang yang selama ini getol membela Bambang Tri di persidangan mundur secara tiba-tiba. Para pengacara itu pun tidak hanya 1 atau 2 orang yang mengundurkan diri, tapi secara berjamaah, yakni 13 orang sekaligus. Banyak banget. Penyebabnya karena beberapa hal, yakni Bambang Tri tidak bisa menghadirkan saksi dan alat bukti. Ada rekan mereka sesama pengacara dipecat oleh Bambang Tri, padahal para kuasa hukum itu memberikan bantuan hukum secara gratis alias cuma-cuma, dan Bambang Tri marah-marah karena mereka. Memang benar-benar klien yang gak ada akhlak. Sudah diberi bantuan hukum secara gratis, dimarahi pula kuasa hukumnya tersebut. Siapa coba yang gak mengundurkan diri diperlakukan seperti itu? Dan kalau diperhatikan, ngedes juga sebenarnya melihat 13 advokat muda tersebut. Sudah kuliah bayar mahal-mahal, cuma buat ngebela Bambang Tri doang. Gak dibayar pula, malah dimaki. Sungguh terlalu. Bego kok dipelihara, kambing dipelihara biar gemuk. Ujar Kasino mengingatkan 13 advokat itu. Untung cepat sadar, sekarang bisa dibilang pengacara yang membela Bambang Tri tidak ada lagi. Monggo kalau mau daftar. Si dia dituntut 10 tahun penjara pula oleh JPU. Apes betul. Bagaimana menurut Anda?